Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususan ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan Ketua DKM serta jajaran pengurus, para alim ulama, para imam, para asatidz, jemaah subuh yang insyaallah semuanya yang duduk hadir di sini niat ibadah semua mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa kabar Bapak? Sehat? Sehat semua, alhamdulillah. Sama Pak, kalau ada batuk sama. Mudah-mudahan yang batuk cepat sehat ya. Batuk menegur atau apa? Saya suara agak bindeng, tapi dengar ya? Jelas kan? Suara agak ini gitu. Alhamdulillah, segala nikmat milik Allah, segala puji bagi Allah atas rahmatnya kita masih bisa ibadah. Kedua, salawat dan salam senantiasa sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini, subuh ini kita ingin melanjutkan pembahasan masuk nanti bab kedua, al-bab tsani fi asrarit thaharah. Bab yang kedua menjelaskan rahasia dari thaharah. Ini fikih semi tasawuf. Jadi kajiannya kalau kitab Ihya Ulumuddin enggak sama dengan kitab fikih Fathul Mu'in. Kalau kitab fikih itu beda, kalau ini fikih semi tasawuf. Thaharah, saya ingin sedikit menjelaskan. Kita pernah dengar di mana-mana kalau bab fikih itu bab pertama pasti bicara tentang thaharah. Cerita Abu Yazid Al-Bustami, beliau waktu itu mengangkat jubahnya karena dihampiri sama anjing. Kita tahu anjing itu najis. Tapi kemudian Abu Yazid Al-Bustami ketika mengangkat jubahnya, lalu anjing menatap tajam kepada beliau. Maka kemudian beliau menangkap dari pandangan anjing yang begitu tajam, seakan-akan beliau memahami. Anjing itu berkata, aku ini memang najis secara fisik,
tapi hatimu yang mengangkat jubah, itu bisa lebih najis lagi. Jadi artinya kita pernah mendengar kalau dalam ilmu fikih jelas anjing dan babi itu najis. Tapi orang yang hatinya kotor, hatinya kemudian banyak buruk sangka, hati yang bermasalah, yang jauh dari Allah, itu justru bisa dikatakan hati yang bernajis. Inilah kajian Thaharah kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jemaah sekalian, Al-Bab Tsani fi Asrar Thaharah menjelaskan rahasia Thaharah, bermula bab yang kedua pada menyatakan rahasia Thaharah, yakni bersuci daripada hadas yang zahir dan daripada najis yang zahir dan lagi akan datang, menyatakan bersuci daripada hadas yang batin dan najis yang batin. Jadi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang Thaharah, di mana Thaharah itu artinya bersuci. Bersuci itu ada dari hadas yang zahir, dari najis yang zahir, dan ada pula bersuci dari hadas yang batin dan dari najis yang batin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya bermula beberapa laki-laki yang kasih mereka itu akan bahwa bersuci mereka itu, dan Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang bersuci. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tiada menghendaki menjadikan atas kamu dalam agama itu daripada yang sulit-sulit, tetapi Allah menghendaki karena mensucikan kamu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tuhur, kunci salat itu adalah bersuci. Baik jemaah, ini bahasa lama, ini memang kitab yang bersanad, saya dapat dari guru saya begini, bahasanya bahasa lama. Jadi maknanya adalah kalau dalam kajian ini orang-orang yang senang dengan bersuci, maka mereka ini sesuai dengan Allah katakan, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah senang dengan orang yang mensucikan diri. Sebelum saya lanjut pada pembacaan, jemaah saya ingin tanya kepada kita semua, di sisi kita ini ada yang diciptakan Allah, ada yang belum tahu apakah diciptakan atau tidak. Nah, ini pelan-pelan. Langit dan bumi serta isinya itu semuanya kita tahu diciptakan oleh Allah. Tadi ayat yang dibaca oleh Ustaz, inna fi khalqis samawati wal ardh. Langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah. Tapi pernah enggak Bapak dengar, Ibu dengar, kalau ruh kita ini diciptakan Allah? Yang ada dalam tubuh kita ini, rasa, pernah enggak kita dengar ada dalilnya kalau ia diciptakan oleh Allah? Pelan-pelan. Kalau di dalam Al-Quran tidak ditemukan dalil bahwa di dalam tubuh kita ini ada yang namanya ruh itu diciptakan oleh Allah. Contoh, ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, dari lumpur yang hitam, digunakan dengan redaksi min salsalim min hama'im masnun. Lalu setelah jadi bentuknya badan itu, jasad, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah sempurna badan itu dari tanah Nabi Adam, aku tiupkan ruhku. Tidak akan pernah dengar kata ciptaan. Pelan-pelan Pak. Pernah kita dengar kita mati, tapi yang mati hanya badan kita berpisah dari ruh. Sampai kiamat pun ruh kita tidak pernah mengalami kematian. Ini yang ada pada dalam tubuh kita ini. Sehingga perdebatan ini mulai ramai sekarang. Ada yang berpendapat
ruh itu diciptakan, ada yang berpendapat ruh itu qadim, ruh itu kekal. Nabi Adam ruhnya dari tiupan Allah. Allah tiupkan ruh, maka masuk ke dalam tubuh Adam, Nabi Adam, hiduplah. Lalu ruh kita ini bagaimana? Ini ada hubungan dengan toharah. Saya ingin jelaskan dalil tentang ruh diciptakan. Ini ada di hadis, walaupun sebenarnya masih dikaji ulang. Hadisnya begini: Lamma khalaqa ta'ala Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan dalam keadaan hidup, famasaha dhahrah, Allah usap punggung Nabi Adam. Ketika diusap punggung Nabi Adam, hadisnya sahih riwayat Tirmizi, diusap punggung Nabi Adam, fasaqata min dhahri kullu nasamatin wa khaliquha, maka keluarlah ruh semuanya dari punggung Nabi Adam. Ruh siapa? Ruh keturunan Nabi Adam dari zaman itu sampai hari kiamat. Lalu kemudian Nabi Adam bertanya, melihat ruh itu masing-masing membawa cahaya, wabisan min nur, masing-masing ruh yang keluar itu membawa cahaya. Nabi Adam pun bertanya, ay Rabb man haula, wahai Tuhan, mereka ini siapa? Kemudian Allah menjawab, dzurriyyatu, mereka itu adalah keturunanmu. Pertanyaan saya, kita kira-kira ruh kita udah ada belum? Sudah. Pada waktu itu ruh kita sudah keluar, karena semua keturunan Nabi Adam ruhnya keluar dari punggung Nabi Adam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, riwayatnya Tirmizi, banyak periwayatan, cuma jarang disampaikan. Lalu kemudian Nabi Adam melihat ruh-ruh ini bersih semua, toharah, tuhur, bersih semua. Kemudian setiap ruh ini membawa cahaya masing-masing. Ada cahaya yang terang, ada cahaya sedikit, masing-masing membawa ukuran cahaya yang berbeda-beda. Dan ada satu ruh yang cahayanya yang paling terang. Fa'ajabahu, sampai kemudian Nabi Adam pun heran, siapa orang ini cahayanya paling terang? Ay Rabb man hadha, wahai Tuhan, siapa ini orang cahayanya paling terang? Maka kemudian Allah menjawab, itu adalah umatmu di akhir zaman. Umatmu di akhir zaman namanya Daud. Nabi Daud. Nabi Daud adalah ruh yang paling terang cahayanya. Maka kemudian bertanyalah Nabi Adam, kam ja'alta umrah, berapa umur engkau berikan kepadanya? Maka Allah menjawab, umurnya sekitar berapa Pak? Umurnya sittin, baina sittin, 60 tahun. Lalu Nabi Adam bilang, zidhu umri, tambahkan umurku kepadanya. Maka Nabi Adam bilang, tambahkan umurku kepadanya 40 tahun. Bertambahlah usia Nabi Daud dari 60 menjadi 100, karena umurnya dikasih oleh Nabi Adam. Falamma inqadha Adam, ketika Nabi Adam mau wafat, datanglah malaikat pencabut nyawa, malakul maut yang kita panggil malaikat Israil. Datanglah ke tempatnya. Lalu kemudian Adam bilang, kenapa engkau datang sekarang? Bukankah usiaku masih ada? Lalu kata malaikat, bukankah 40 tahun dari umurmu telah engkau berikan kepada Nabi Daud? Maka fajahada jahadat dzurriyyatuh, Nabi Adam membantah, keturunannya pun ikut membantah. Fanasiya nasiyat dzurriyyatuh, Nabi Adam lupa tentang umurnya, maka keturunannya pun ikut lupa. Itulah asal muasal kita ini masuk ke alam dunia menjadi makhluk yang suka lupa. Bicara tentang ruh tadi, kenapa ruh itu diusap dari punggung Nabi Adam keluar? Ruh itu keluar dari Nabi Adam untuk dibuat persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, sesuai di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu
bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah buat persaksian, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semua ruh ini keturunan Adam menjawab, bala syahidna, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Tuhan kami. Maka kalau ada orang bilang, bukankah kita pernah mengatakan kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita? Bukan dalam kandungan, tapi itu di zaman alam arwah yang keluar dari punggung Nabi Adam. Itu keluarnya seperti ketombe. Kalau ada yang kecil-kecil diusap keluar seperti debu, seperti itulah ruh yang keluar. Nah, ini yang menyebabkan saya ingin sampaikan kepada kita semua. Kita pernah dengar hadis setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Nah, hubungan dengan toharah. Kenapa bayi itu disebut suci? Kalau dia pandai berbicara, enggak lagi suci. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, fajtalathum syaitan. Bayi itu mulai digoda syaitan ketika dia pandai berbicara. Jadi ruh itu sebenarnya keluar dari punggung Nabi Adam setelah bersaksi. Ruh itu kerjaannya tidak makan nasi, tidak minum. Kerjaan ruh cuma satu, beribadah kepada Allah, enggak ada maksiat. Ruh itu kerjaannya tidak ada maksiat kepada Allah sedikit pun. Semua ruh kita ini di zaman Nabi Adam, alam arwah, semuanya berzikir menyebut asma-asma Allah. Itu pasti, enggak terbantahkan. Itulah dalil yang mendukung kenapa setiap bayi yang dilahirkan itu semuanya bersih, suci semua. Pertanyaan saya, kenapa bisa ruh yang sudah hidup ribuan tahun sejak zaman Nabi Adam kerjaannya berzikir, masuk ke alam dunia yang cuma hidupnya 60 tahun, yang hidup cuma 70 tahun, cuma 80 tahun. Kenapa bisa dia tidak lagi berzikir kepada Allah yang tadi puluhan ribu tahun dia berzikir kepada Allah? Kenapa bisa? Begitulah kalau ruh sudah masuk ke dalam badan, terperangkap ke alam dunia yang penuh dengan khayalan. Sehingga ruh yang masuk ke dalam badan ini membawa potensi fujur tadi. Makanya bayi kalau sudah pandai ngomong, apa aja diambil. Kalau ada orang ngomong buruk, itu nanti dia pulang ke rumah dia ngomong buruk. Benar gak Pak? Benar, mudah sekali dia menyerap. Apakah dia berdosa? Enggak. Tapi dia dari dipengaruhi oleh syaitan. Itu kalau enggak ditegur sama orang tuanya, ini bayi, anak yang pandai ngomong ini, cepat atau lambat dia akan seperti itu terus. Inilah kenapa ruh itu sebenarnya tuhur, bersih semua. Makanya kenapa di dalam kitab fikih ada kajian tentang hukum. Bab pertama bicaranya tentang toharah. Maknanya adalah orang masuk ke alam dunia, ruh ketika masuk ke alam dunia, godaannya banyak. Hidupnya enggak lama, cuma 60 tahun, 70 tahun. Tapi gara-gara 70 tahun hidup dunia, zikirnya lupa dengan ribuan tahun dia menyebut nama Allah. Maka godaan-godaan itu diatur dalam fikih. Masalah makan diatur, yang najis jangan dimakan. Yang kotor, bahkan kita pernah dengar, ikan yang makan kotoran saja itu nggak boleh dimakan. Ada namanya yang disebut hewan jalalah, yang dia makan kotoran. Artinya apa? Hidup di dunia itu boleh makan tapi nggak seenaknya makan. Boleh kita melakukan apa saja, tapi ada aturan. Tujuannya supaya ruh kita tetap tidak terkontaminasi terlalu banyak terhadap dunia. Itulah ada ilmu fikih. Nah, ini filosofi dari ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang hukum halal dan haram. Saya kasih contoh, Pak, kalau makanan halal itu ini halal nih. Ini halal. Ada daging sembelihan kurban itu halal. Tapi ada orang yang tidak mau makan daging, padahal daging itu halal. Ada.
Ada orang yang tidak mau makan banyak, makan satu hari 3 kali, halal nggak? Hasil dari kerja kita yang halal. 3 kali kita makan, halal? Halal. Tapi ada orang walaupun halal tetap dikurangi makan. Ini cerita tentang bagaimana orang ruhnya tidak terpengaruh oleh dunia. Toharah. Saya pernah cerita ada seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau sering ditanya orang, beliau itu nggak minum air zam-zam. Air zam-zam nggak diminum. Kalau kita air zam-zam pasti kita rebutan. Tanya kenapa Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala alaih tidak minum air zam-zam. Jawabannya sederhana. Lau kana li dalwun, kalau ember air zam-zam itu, ngambil air zam-zam itu milik saya minum. Tapi karena embernya milik kerajaan, saya nggak minum air zam-zam. Sampai segitu. Pertanyaan saya, kira-kira milik kerajaan halal nggak? Milik pemerintah halal nggak Pak fasilitas? Begitulah ada orang yang ruhnya tidak terkontaminasi. Ruhnya mampu menggerakkan amalnya sehingga dia minum air zam-zam itu nggak mau selama embernya ember kerajaan. Kalau dia sendiri yang punya, itu juga kita pernah dengar cerita Umar bin Abdul Aziz tidak mau menggunakan tinta milik negara, menggunakan lampu milik negara, hanya menulis karena kebutuhan pribadinya. Begitulah ruh itu dijaga selama hidup di dunia. Maka kemudian ada ilmu tentang hukum, namanya ilmu fikih diatur, supaya ruh itu tidak terlalu jauh pergi terkontaminasi. Maka kalau orang tidak paham sisi ini, dia mengkaji fikih dia terbebani. Kenapa dia harus mengkaji fikih? Kenapa dia harus belajar? Kenapa dia harus paham betul tentang bersuci, tentang najis, yang tampak maupun yang tidak tampak? Tidak lain, ruh kita ini bersih dari awal, ruh kita ini suci dari awal. Jadi jemaah sekalian, ruh kita ini dari alam arwah sejak zaman Nabi Adam. Ruh kita ini tersimpan di alam arwah. Kalau ulama nyebut istilahnya alamnya ada alam malakut, ada alam jabarut. Itu istilah yang disebut ulama, bisa sengketa lah sesama para ulama. Tapi saya hanya ingin menyebutkan alam arwah saja yang paling jelas. Kenapa? Alam arwah itulah Nabi menyebutkan. Alam arwah itu jumlahnya sangat padat, populasi ruh sangat padat. Bahkan mereka junudun mujannadah, berbaris-baris seperti bala tentara, yang mereka berkelompok-kelompok tergantung cahayanya. Bayangkan sudah puluhan ribu tahun ruh itu di alam arwah. Ketika kita lahir di tahun 80, maka malaikat Jibril membawa satu ruh yang identifikasinya jelas, ukuran cahayanya jelas, masuk ke dalam kandungan janin yang bernama si Muhammad Nur, misalnya nama saya. Maka masuklah ruh itu ke dalam janin, yang nanti janin itu keluar dari kandungan, yang nanti namanya Muhammad Nur. Maka muncul dari alam arwah dibawa oleh malaikat Jibril dengan kadar cahaya yang sudah ditetapkan dari awal, sehingga tidak mungkin salah masuk ruh itu. Hadisnya sahih di dalam kitab Al-Wafi, hadis Arba'in, fayursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Diutuslah satu malaikat Jibril kemudian untuk meniupkan ruh dari alam arwah. Dibawa ruh itu dengan cahaya, kadar cahayanya dimasuk ketika usia kandungan 4 bulan 7 hari, masuk dalam kandungan. Maka ketika dia masuk ke dalam badan kita ini, tidak lagi disebut ruh, tapi sudah berubah nama menjadi nafsun, artinya jiwa, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia nafsu. Kalau sudah dia masuk ke dalam badan ini sebenarnya alam kematian. Saya katakan
masuk ke dalam badan ini, ruh ini terpenjara. Kalau kita katakan alam yang paling rendah nilainya, inilah alam badan, alam dunia ini. Kenapa alam dunia ini alam yang paling rendah di antara alam-alam? Karena alam dunia ini alam khayali, di mana yang indah itu hanya dilihat. Kalau kita melihat sesuatu itu pasti indah karena dilihat. Setelah kita pegang, dia menjadi biasa. Benar gak? Coba dunia yang kita pegang. Awalnya masih bagus. Setahun 2 tahun kita udah mulai titik bosan, berada di titik bosan. Itulah dunia. Dunia itu alam khayali di mana indah itu hanya ada di pandangan. Maka ruh masuk ke dalam badan berubah menjadi nafas. Di dalam Al-Quran disebutkan wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan padanya fujur dan takwa. Saya ingin sampaikan sedikit tentang taharah terkait bicara jiwa. Jemaah sekalian, badan kita ini dengan ruh ini adalah suatu unsur yang kontradiktif. Jadi badan kita ini membawa unsur buruk juga. Nabi pernah mengatakan begini, Innallaha ta'ala khalaqa Adam, ketika Allah menciptakan Adam min qabdatin, dari segumpal tanah, qabadaha min jami'il ard, yang segumpal tanah itu diambil dari seluruh bumi, tanah merah, tanah putih, tanah hitam, dicampur macam-macam tanah. Kata Nabi selanjutnya, faja'u banu Adam, maka anak cucu Adam datang sesuai dengan warna tanah. Kalau dia kulitnya warna putih, berarti dia kebagian dari Nabi Adam yang tanahnya warna putih. Kalau dia kulitnya hitam, dia kebagian dari Nabi Adam yang tanahnya warna hitam. Karena pada tubuh Nabi Adam itu ada warna hitam, ada warna putih, ada warna merah. Kalau dia kebagian kulitnya merah, dia dapat dari tanah Nabi Adam yang warna merah. Begitu juga baik atau buruknya tanah. Tanah itu ada tanah baik, ada tanah buruk. Ada tanah yang mudah menyerap air, ada tanah yang susah menyerap air. Begitulah badan kita itu menyumbang. Ada orang yang mudah menerima kebaikan, ada orang yang susah menerima kebaikan. Semuanya membawa potensi pada tanah kita, pada tubuh kita ini, pada badan. Bercampurlah dengan ruh yang bersih tadi, suci tadi, dan dipengaruhi oleh dunia dengan pandangan iblis yang membisikkan, maka bercampur, terkontaminasilah ruh, maka jiwa tidak lagi bersih. Jiwa tidak lagi bersih. Seiring waktu, jiwa ini kemudian bergelombang. Banyak pengaruh-pengaruh dari badannya sendiri, ingin makan banyak, ingin tidur nyenyak, maka makin gelap ruhnya. Ingin banyak melakukan maksiat, makin gelap ruhnya. Semakin gelap ruhnya, maka jiwanya tidak lagi disebut jiwa yang bersih, jiwa mutmainnah, tapi sudah disebut jiwa ammarah, nafsu ammarah. Ada orang kita dengar kabar mantan wali kota. Ya, itu benar ya? Nggak tahu cerita itu, tapi mantan wali kota katanya kantornya sendiri. Selama orang melakukan maksiat masih ada rasa ingin bertaubat dan dia berhenti, maka itu adalah perlawanan ruh, perlawanan jiwanya terhadap godaan. Maka jiwa yang begini masih mending disebut jiwa lawamah atau nafsu lawamah. Yang berbahaya ketika ingin melakukan maksiat diikuti, ketika ingin melakukan yang haram diikuti, ketika ada bisikan melakukan maksiat dinikmati, maka ini yang berbahaya. Yang hampir terjadi kepada Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf masuk dalam kamar, di dalam kamar kemudian ditutup kamar. Zulaikha begitu cantik menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Yusuf normal, tergoda di dalam hatinya karena kecantikan Zulaikha. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak bisa bebas dari hawa nafsu. Innan nafsa la ammarah, karena ada nafsu itu, nafsu ammarah yang membawa kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Nabi Yusuf selamat dari gangguan Zulaikha, godaan Zulaikha, hanya karena dirahmati oleh Allah. Tersadarlah Nabi Yusuf kalau ini adalah fitnah yang paling besar. Wanita itu adalah fitnah yang
paling besar. Sadarlah Nabi Yusuf, karena Allah rahmati nafsunya. Kalau tidak Allah rahmati nafsunya, maka nafsunya nafsu ammarah. Tergoda, dia ikuti godaan itu. Maka orang-orang yang mengikuti godaan itu, setiap ada godaan dia ikuti, maka dia berada nafsu yang paling rendah. Yang nafsu ini pada tingkat dia lebih buruk dari hewan, maka disebut nafsu ammarah. Maka ruhnya makin gelap. Nabi Adam ketika makan buah yang disebut oleh iblis buah khuldi, yang lalu kita diserap oleh kita sama buah khuldi, padahal di dalam Al-Quran tidak disebutkan sebenarnya buah apa sebenarnya itu. Ketika dia mendekat pada pohon itu, kemudian keluarlah dari surga, wajahnya gelap karena dia melakukan kesalahan. Cahaya pada ruhnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang kalau melakukan maksiat itu disebut maksiat itu zulumat. Zulumat itu artinya gelap. Zulumat itu kalau suka melakukan zulumat, orangnya disebut zalim. Nabi Adam melakukan satu zulumat karena makan buah khul, mendekati pohon itu, satu zulumat saja, maka dia disebut zalim. Lalu beliau diajarkan doa, Rabbana zalamna anfusana. Cuma satu kezalimannya, dia gelap wajahnya, ruhnya mulai gelap. Ini kita setiap hari melakukan kegelapan, zulumat, lalu zalim, dan jarang berdoa Rabbana zalamna. Bagaimana tidak gelap? Lalu diajarkan kita toharah untuk berwudu, bersih dari hadas dan najis. Karena sering berwudu itu nanti di akhirat bercahaya. Tapi kalau rajin berwudu tapi nggak sholat, bercahaya nggak Pak? Maksudnya orang yang bercahaya berwudu itu adalah orang berwudu pasti sholat, orang berwudu itu pasti baik, orang berwudu itu pasti jaga diri, orang berwudu itu pasti jaga penampilan. Dengan dia berwudu, jaga dirinya, dia nggak makan banyak, nanti memakruhkan. Dia nggak ngobrol sembarangan, nanti merusak nilai wudunya. Dia nggak macam-macam, nanti merusak wudunya. Maka dia berwudu, tanda dia ibadah, bercahaya teranglah ghurrat muhajjalin di akhirat, tanda wajahnya bercahaya dilihat oleh Rasulullah. Karena artinya orang semakin banyak ibadah, ruhnya makin bercahaya. Makanya kalau dengan ibadah subuh kita ibadah ini sebenarnya bukan lain-lain, jangankan bicara pahala, sebenarnya bicara mengembalikan ruh kita. Orang yang rajin ibadah itu sebenarnya nggak heran. Yang aneh kenapa bisa ada orang yang hidup di dunia kok dia jadi maksiat, padahal di alam arwah dia berzikir. Kalau kita yang rajin sholat nih sebenarnya biasa aja, nggak ada yang aneh, karena di alam arwah memang begitu. Di alam ruh memang begitu, kita rajin sholat, kita memang berzikir. Yang anehnya, kenapa bisa ada orang kok tidak sholat, ada orang kok tidak ibadah, padahal di alam arwah dia ibadah. Buktinya setiap orang itu ibadah di mana buktinya? Gampang. Ketika dia sudah terjepit, tidak punya kekuatan, dia hampir mati, tidak ada lagi yang mau nolong, dia pasti manggil Allah. Benar gak? Pasti manggil Allah. Itu tanda asal usulnya dia ibadah. Baru sadar. Makanya Allah siapkan itu. Orang kalau sudah berada di satu jalan yang sepi, tidak ada rumah sama sekali, dia ketakutan di tengah jalan, takut ada yang mengancam nyawanya, dia pasti berzikir, pasti nyebut Allah. Sekalipun ateis pasti nyebut kekuatan yang maha dahsyat. Itulah asal mulanya ruh, bahwa semuanya berzikir kepada Allah. Makanya dalam ilmu fikih kajiannya itu bab pertama toharah. Maka toharah itu pada dasarnya disebutkan dalam kitab ini tidak hanya bersih dari hadas yang zahir, dari najis yang zahir, tapi juga suci dari hadas yang batin dan najis yang batin. Sehingga menjadi kunci sholat itu adalah bersuci. Nah, kemudian disebut oleh Nabi, bunyad din ala nadhafah, agama itu dibangun dengan kesucian. Al-wudu syartul iman, bahkan wudu itu separuh dari iman.
Jadi orang belum sholat, dia wudhu, sudah setengah imannya, tambah sholat sempurna imannya. Tapi yang harus kita ingat, saya singkat, taharah itu ada 4 tingkatan. Taharah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan taharah itu ada 4. Pertama, menyucikan anggota yang zahir daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil, dan daripada segala najis, dan daripada segala yang tercela atau tercemar. Maksudnya, tingkatan yang paling rendah itu menyucikan hadas. Itu tingkatan taharah yang paling rendah. Menyucikan hadas besar, hadas kecil, dan menyucikan najis yang zahir tadi, itu tingkatan yang paling rendah. Kedua, menyucikan segala anggota yang 7 daripada berbuat dosa dan maksiat. Nanti dijelaskan. Anggota yang ke-7 itu termasuk panca indera. Ketiga, menyucikan hati daripada segala perangai yang jahat dan daripada sifat yang tercela seperti riya, kibir, sombong dan hasad, serta ujub dan ghadab, yakni murka dan barang sebagainya. Dan yang keempat, menyucikan rahasia di dalam hati daripada masyghul dengan barang yang lain daripada Allah. Nah, ini singkatnya begini. Jadi taharah yang paling rendah itu menyucikan hadas dan najis yang biasa kita lakukan. Itu adalah taharah yang paling rendah. Naik taharah yang kedua, setelah ini dipelajari, taharah yang kedua yaitu menyucikan anggota yang 7. Menyucikan anggota yang ke-7 itu yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki dari segala maksiat. Jadi taharah naik pada tingkatan kedua. Orang itu menyucikan matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya, menjaga perutnya, menjaga kemaluan, tangan dan kakinya dijaga dari maksiat. Itu taharah yang kedua tingkatan. Bagaimana bisa dia berwuduk tapi matanya jelalatan? Bagaimana dia bisa berwuduk tapi mulutnya ngomongnya bohong? Apa aja diomongin? Bagaimana bisa dia berwuduk, dia bersuci yang zahir, tapi telinganya nguping? Bagaimana bisa dia berwuduk, tapi kaki dan tangannya mengetik sesuatu yang tidak penting, yang mengandung kebohongan, kebencian, merusak kehormatan? Maka ini tingkatan kedua, menjaga panca indera, menjaga anggota yang 7. Dan yang ketiga tadi, menyucikan hati daripada segala perangai yang buruk. Ada orang nampak bersih dari badannya, pakaiannya mewah, pakai sorban bahkan, sholat bersih, tapi kemudian bermasalah pada hati, gampang riak, gampang muji diri sendiri, gampang sekali angkuh, sombong, gampang sekali dengki, iri dengan orang, tidak senang melihat orang senang, malahan senang melihat orang susah. Nah, ada orang yang bersih badannya tapi kotor hatinya. Gitulah cara Allah menyembunyikan orang. Allah itu penutup aib. Ada orang nampak bersih jasadnya tapi belum tentu bersih hatinya. Tapi yang keempat, tingkatan yang paling tinggi adalah ketika dia bisa menyucikan rahasia hatinya dari masyghul. Maksudnya adalah orang yang paling bersih adalah orang yang tidak lupa sama Allah walau sedetik. Jadi apa saja yang menyebabkan dia lupa sama Allah walau sedetik, maka gangguan itu dianggap najis bagi dia. Makanya kalau kita mau puasa Ramadan nanti 2 bulan lagi Pak ya, 2 bulan lagi mau Ramadan, kita pahami Imam Ghazali membagikan puasa itu sampai 3. Puasa yang paling tinggi adalah khawasul khawas, di mana kalau lupa sama Allah sesaat, lupa sama Allah sedetik, batal puasanya. Itu tingkatannya para nabi, tingkatannya para wali. Kalau kita sudah berada di tingkatan ini, kalau lupa sama Allah sedetik, semenit,
maka batal puasanya. Berarti kita ini udah berada di kelas VVIP. Udah mungkin di atas itu lagi, khawasul khawas, paling khusus di antara yang khusus. Nah, dalam ibadah pun sama. Toharah ada tingkatannya. Kalau toharah nanti kita pelajari, hadas dan najis kita bersih, maka kita pastikan kenapa kalau habis wudu, orang kalau habis wudu harus menjaga dirinya. Kita pernah dengar kalau berbicara ketika wudu, hukumnya gimana Pak? Berbicara ketika wudu, hukumnya kalau memang terdesak, kita misalnya harus penting kita berbicara, itu penting dan itu baik, itu hukumnya makruh. Makruh berarti makruh itu mani, larangan. Begitulah wudu itu saking dijaganya. Karena wudu itu sama dengan menjaga perangai, menjaga diri kita. Ada orang habis wudu apa aja dilabrak. Habis wudu dia nggak peduli dengan nilai wudunya. Ada orang berwudu tapi nggak sadar dia berwudu. Wudu pikirannya kemana-mana. Makanya orang itu ibadah kemudian khusyuknya waktu sholat, khusyuknya dalam sholat, kemudian dilatih dari berwudu. Wudu dia khusyuk dalam wudu. Ketika cuci muka dia tahu harus menjaga matanya. Ketika dia cuci telinga, dia tahu harus menjaga telinganya. Dia tahu ketika cuci ubun-ubun rambut, ini harus menjaga pikirannya. Ketika cuci tangan dan kaki, dia tahu harus menjaga tangan dan kakinya. Inilah kemudian filosofi dari toharah yang kita pahami dalam ilmu fikih secara zahir. Tapi dalam Ihya Ulumuddin, pendekatannya lebih kepada asrar, rahasia-rahasia dari fikih itu sendiri. Inilah jemaah sekalian, saya ingin mengajak kepada kita bersama. Mungkin di masjid ini ada kajian khusus fikih. Jadi kalau kajian Ihya Ulumuddin, ini kajian arahnya pasti fikihnya fikih tasawuf. Jadi arahnya ke sana. Tinggal nanti Bapak kalau belajar fikih, di fikih yang lengkap misalnya kitab Fathul Mu'in atau Fathul Qarib atau dimanapun ada kajian fikih, diikuti tapi kompromi kan dengan nilai-nilai tasawuf supaya memahami agama itu tidak berat, tidak terpaksa. Kalau orang hanya memahami, ternyata banyak sekali hukum Islam itu ya. Ternyata hal-hal yang sepele aja dibahas ya. Berat banget dalam Islam itu. Kalau orang paham filosofinya nggak akan berat. Semata-mata untuk menjaga roh saja. Saya kira itu mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak sekalian, jemaah sekalian. Sebelum nanti saya baca kalau sudah mau dilanjutkan. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan, Nabi kita Muhammad SAW itu tidak keluar dari punggungnya Nabi Adam. Ini hadisnya ada. Bahkan Nabi kita jadi Nabi bukan usia 40 tahun. Nabi Adam belum bersatu dengan ruh, Nabi kita udah jadi Nabi. Ini riwayatnya banyak, sahih. Hadisnya ada 4 setidaknya. Pertama bunyi hadisnya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan. Wahai Rasulullah, kapan engkau dijadikan Nabi? Wa Adam bainal jasad war ruh. Ketika Adam belum bertemu dengan ruh. Yang kedua bunyi hadisnya, mata wajabat lakan nubuwah. Kapan engkau ditetapkan dengan kenabian, bagimu kenabian? Wa Adam bainal jasad war ruh. Ketika Adam belum bersatu dengan ruh. Redaksi yang lain, mata ju'ilta nabiyan. Kapan kau dijadikan nabi? Wa Adam bainal jasad war ruh. Ketika Adam belum bersatu dengan ruh. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah jadi nabi. Kalau ada orang yang mempertanyakan awal penciptaan itu adalah Nur Muhammad, masih perdebatan, tapi hadis ini tidak ada perdebatan. Kan ada hadis yang lemah. Awal penciptaan sebelum diciptakan alam semesta ini, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Itu pun itu jadi perdebatan. Memang itu diperdebatkan memang. Di dalam dunia Islam itu memang diperdebatkan. Ada yang mengatakan bukan. Tapi kalau itu diperdebatkan, oke, jangan masuk di dalam perdebatan itu. Wallahu a'lam. Tapi hadis yang tadi saya sebutkan bahwa Nabi jadi Nabi sebelum Nabi Adam, itu hadisnya sahih, riwayatnya banyak. Maka itu nggak ada perdebatan. Cuma saja jarang disampaikan. Kalau Nabi kita jadi Rasul baru usia 40 tahun. Jadi tolong dipisahkan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi kita jadi Rasul usia 40 tahun. Tapi kalau jadi Nabi Adam sebelum Nabi, jadi Nabi sebelum Nabi Adam.
Justru Nabi kita dulu. Ruhnya Nabi kita itu lebih dulu daripada Nabi Adam. Nah, ini kajian yang luar biasa. Kita berada di alam arwah, masuk alam dunia. Nah, begitu nanti alam barzah, alam kubur, ruh kita ini beruntung sebenarnya. Makanya kalau orang betul-betul memahami dunia, memahami hidup, dia tahu alam dunia ini alam kematian, bukan alam kubur. Justru alam kematian itu alam dunia. Kenapa alam dunia ini alam kematian? Alam dunia ini alam yang alam ruh di penjara, geraknya terbatas. Dia tidak tahu. Kita kan tidak bisa melihat yang di kampung, harus pakai perangkat gadget. Kalau alam kubur itu bisa melihat jarak jauh, karena tidak ada lagi badan kita dimakan cacing. Di alam ruh dia kembali ke alam kubur, tapi beda dengan alam arwah yang pertama. Alam arwah yang pertama berzikir semua, masuk ke alam dunia, kemudian masuk alam arwah yang kedua. Alam arwah yang kedua, alam barzah, alam kubur, itu alam pembalasan, di mana ruh kita yang bermasalah, yang bawa banyak dosa, itu akan mengalami mimpi yang buruk. Seperti kita mimpi buruk, yang disiksa, pengen bangun, gak bangun-bangun. Seperti itulah di alam kubur. Jadi di alam kubur itu yang disiksa adalah ruh kita. Seperti mimpi buruk, udah menangis-nangis dalam mimpi, disiksa, dipukul, gak bangun-bangun dari tidur. Padahal kita sadar kita pengen bangun dari tidur, tapi gak bisa-bisa. Seperti itulah di alam barzah, alam pembalasan dari alam ruh yang sedang bermasalah. Nanti baru alam akhirat. Alam akhirat itu baru terperangkap lagi ruh kita. Ruh kita masuk lagi ke dalam badan. Ruh kita masuk lagi ke dalam badan. Hanya semata-mata untuk biar mereka merasakan badan mereka itu. Bukankah kalau orang ingin jadi pemimpin itu bukan sekedar janji, butuh bukti. Maka untuk melihat bukti bekas disiksa, maka disatukanlah ruh dengan badan di akhirat. Maka nampaklah badan itu dibakar gosong, hanya untuk menampakkan bukti siksaan Allah. Karena di alam kubur nggak kelihatan buktinya di alam kubur. Tapi di alam akhirat itu hanya untuk menampakkan bukti. Makanya ada kalimat di dalam Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hadza liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit ini dibakar, kulit ini hangus, gosong, diganti lagi kulit yang baru untuk merasakan azab. Jadi bukti, Allah ingin menampakkan bukti kalau orang melanggar tuh, ini lihat pada badanmu, lihat lidahmu dipotong, lihat tanganmu dipotong, lihat kemaluanmu ditombak, lihat itu, hanya ingin menampakkan bukti supaya yang lain itu ngambil pelajaran. Itu alam akhirat. Jadi inilah kita berada di fase-fase alam. Kalau kita pahami yang tidak mati adalah alam arwah, alam ruh kita. Jadi kita itu nggak akan pernah mati, karena kita pun ketika meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baliknya kepada Allah. Nah, ini kemudian kajian sering. Maka kalau kita ngaji fikih, tolong dimaklumi kenapa bab pertama toharah. Dan sering orang kalau ngaji fikih itu nggak lepas-lepas dari toharah. Balik udah selesai toharah, nanti balik lagi ngajinya ke toharah. Nggak selesai. Kadang ngaji fikih berapa kali tersendat, kemudian di tengah jalan berhenti sampai puasa, nanti nggak ulang lagi dari toharah. Jadi itulah filosofi. Saya kira itu. Ada yang mau ditambahkan jemaah sekalian? Silakan. Wassalamualaikum. Kedua, bagaimana ruh daripada makhluk baik diciptakan mereka sendiri dan makhluk yang lain seperti hewan, apakah bagus. Qabil dan Habil tadi ya. Oh, qada dan qadar. Oh, ini nih menarik. Ada yang juga bertanya, kok bisa Nabi Adam ngasih umur? Jadi begini, ruh itu semuanya suci, tapi ada yang ditakdirkan nanti hidupnya ke dunia, dia nyeleweng. Itu sudah diatur. Qada dan qadar itu sudah diatur. Jadi dari awal ketika ruh ini bersaksi semua, ruh keturunan Nabi Adam itu bersaksi semua. Saya sebut keturunan Nabi Adam yang keluar dari punggung. Adapun ruh yang lain, ruh jin,
ruh malaikat segala macam, itu semuanya dari sisi Allah, alam arwah sana. Jadi sebenarnya alam ruh itu asal muasalnya dia sudah sangat lama, hanya Allah saja yang tahu umurnya berapa. Jadi kemudian diusap dari punggung Nabi Adam itu hanya keturunan Nabi Adam yang bernama manusia ini. Adapun yang lain-lain semuanya dari alam ruh. Alam ruh itu ada alam Jabarut namanya. Jadi berkumpul semua. Cuma yang masuk keturunan Nabi Adam, identifikasinya ada, cahayanya ada, maka keluar dari punggung Nabi Adam. Itu wasilahnya aja. Sama contoh gini. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Tapi hati-hati, belum tentu tulang rusuk Nabi Adam. Nah ini penting nih. Inilah kemudian jadi perdebatan dalam ilmu tafsir. Kenapa belum tentu dari tulang rusuk Nabi Adam? Karena dalam hadisnya menggunakan redaksi khuliqat min dila'. Khuliqat diciptakan, bukan dijadikan. Kalau diciptakan itu berarti pertama kali. Nah, kalau dijadikan, kenapa kalimatnya tidak ju'ilat min dila'? Kenapa tidak dijadikan dari tulang rusuk? Kalau diciptakan itu berarti Allah punya rencana, memang itu perdana. Pertanyaannya, apakah tulang rusuk Adam? Belum final. Imam Sya'rawi yang punya kitab tafsir Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi itu sangat terkenal sebagai Grand Mufti Al-Azhar, Syekh Mesir. Beliau mengatakan ketika menggunakan kata khuliqat, berarti Siti Hawa ini belum tentu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Hanya Allah menyebutkan saja. Sama tadi seperti peristiwanya kemudian Siti Hawa, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kenapa dari tanah? Kan gitu. Diciptakan dari tanah, ngambilnya dari tanah. Siti Hawa dari tulang rusuk. Tulang rusuk mana? Wallahu a'lam. Walaupun ada pendapat ulama, ini tulang rusuk Nabi Adam. Itu pendapat saja. Pendapat itu. Karena nggak ada bunyi hadisnya dari tulang rusuk Adam, nggak ada. Bukan mindil Adam, mindilah dari tulang rusuk. Nah, ini kajian yang kemudian dikaji, dikomentari oleh para pakar tafsir. Kemudian sama seperti tadi. Itu kenapa diusap dari punggung Nabi Adam keturunannya? Itu cara Allah saja, skenario Allah. Ruh itu keturunannya keluar dari punggung. Nah, ada pun ruh yang lain nggak tahu. Bagaimana kemudian qada dan qadar mereka? Yang surga neraka sudah diatur sama Allah. Semuanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, termasuk yang masuk neraka. Hanya saja waktu itu bersaksi, tapi nanti menyeleweng, kata Nabi. Menyeleweng. Menyeleweng itu kapan terjadi penyelewengan itu? Penyelewengan itu terjadi ketika masuk ke alam dunia. Itu diatur. Masuk ke alam dunia itu kapan dia mulai tersesat. Kapan dia tersesat diatur semua. Itu sudah masuk qada dan qadar Allah semua. Dia tersesat nanti kapan waktunya udah diatur semua. Nabi Adam ngasih umurnya kepada Nabi Daud 40 tahun. Bukan berarti Nabi Adam punya hak prerogatif, enggak. Itu dialog seperti itu sudah diatur sama Allah. Artinya sudah tertulis nanti Nabi Adam bakal ngasih umurnya 40 tahun. Sama seperti malaikat protes kepada Allah. Kenapa manusia akan jadi khalifah? Padahal membuat pertumpahan darah. Itu kok bisa malaikat protes? Padahal malaikat itu nggak punya nafsu untuk protes. Malaikat itu kan kerjaannya itu yang berzikir-zikir aja, yang ruku-ruku aja, yang sujud-sujud aja, itu kerjaan malaikat. Kenapa bisa ada pertanyaan, ada dialog? Udah Allah atur dengan malaikat. Malaikat bakal begini. Itu qada dan qadar. Nah, kemudian akhirnya hidup itu, lah kalau begitu hidup tuh kok kayak ini, ngikut. Kalau begitu memang iya, benar. Hidup tuh nggak berpengaruh dengan amal yang kita lakukan ini. Sudah diatur semuanya. Tujuannya tidak lain karena kita belum tahu masa depan kita. Ya udah, kita yang sekarang kita lakukan pertahankan aja. Karena kita belum tahu. Inilah kemudian kapan keputusannya, keputusan tentang qada dan qadar. Keputusannya nanti Allah kasih keputusan di akhirat.
Apa hikmah dari kehidupan ini? Kok ada yang neraka, ada yang surga, ada yang baik, ada yang buruk. Hikmahnya ada. Makanya neraka itu bukan berarti makhluk yang dibenci sama Allah. Yang masuk neraka itu bukan berarti yang tidak diakui sebagai hamba Allah. Tidak. Itu Allah membuat hidup ini berpasang-pasangan. Allah ingin melihat kualitas saja, kualitas dari ciptaannya. Karena begini, jin kan diciptakan awal, eksperimen awal, varian pertama, jin, Banul Jan, bangsa jin. Ternyata bangsa jin itu diciptakan Allah lebih banyak buruknya, rata-rata jahat semua. Jahat semua. Varian pertama. Maka itu dimusnahkan, dikejar oleh malaikat. Mereka berada di pulau-pulau, ada di laut-laut. Jumlah mereka sudah berkurang jauh. Lalu Allah ciptakan malaikat. Varian kedua, taat semua, ibadah semuanya. Malaikat itu ibadah semua, sujud semua. Allah ciptakan varian yang ketiga, namanya manusia. Ada baik, ada buruk. Sekali baik mengalahkan malaikat, buktinya jadi nabi. Mengalahkan malaikat, buktinya jadi nabi. Malaikat sendiri gak ada yang jadi nabi. Mengalahkan malaikat. Ada yang buruk, bukan main buruknya, mengalahkan iblis. Mengalahkan iblis, saking buruknya. Itu, jadi varian yang ketiga ini bernama manusia ini, terujilah kualitasnya. Yang baik, oh ternyata meningkat standarnya. Jadi high quality. Manusia ini adalah standar yang sangat tinggi yang Allah ingin melihat. Ternyata dengan menciptakan manusia yang model berpasang-pasangan ini, ada yang baik yang buruk, terciptalah suatu standar yang baru yang sangat tinggi dibanding makhluk-makhluk yang lain. Maka Allah melihat keagungannya sendiri. Ternyata Allah memuji dirinya sendiri ketika melihat luar biasa ciptaannya, standarnya begitu tinggi. Allah muji dirinya sendiri. Alhamdulillah. Bukankah alhamdulillah itu Allah muji dirinya sendiri? Apa arti alhamdulillah? Segala puji milik Allah. Karena Allah yang nyebut itu. Karena Allah yang ngajarin ke kita. Allah berarti muji dirinya sendiri dengan ucapan alhamdulillah, diajarin ke kita supaya kita muji Dia. Allah puji dirinya sendiri dengan lihat standar yang begitu tinggi tadi. Allah puji dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Aku maksudnya kata Allah. Segala puji bagiku, Tuhan semesta alam. Itu bukankah Allah menciptakan alam jagat raya, alam semesta ini hanya tujuan supaya kita muji Dia dan supaya Dia muji Dia? Kita ingin mengatakan Allah sombong? Iya, memang kesombongan milik Allah. Al-azamah izari, kata Allah di dalam hadis kudusi. Kebesaran itu sarungku. Wal kibriya, kesombongan itu ridai, dan sombong itu selendangku. Ya Allah berhak ketika Allah mengatakan aku muji aku ciptakan manusia varian yang ketiga sempurna, kualitasnya teruji, sangat baik, sangat taat, malam-malam sujud terus, puasa terus, malam sujud, puasa, siang puasa, baik kepada siapapun, dahsyat luar biasa, enggak pernah lupa sama Allah. Maka Allah muji dirinya sendiri. Allah sombong. Memang haknya Dia untuk sombong. Begitulah. Jadi Allah ciptakan dengan pasang-pasangan ini, ada baik, ada buruk ini untuk menguji kualitas. Yang ujung-ujungnya Allah hanya muji dirinya sendiri. Lah, terus yang masuk neraka gimana? Yang disiksa sakit. Iya, yang disiksa sakit merasakan itu. Tapi Allah buat kamu masuk neraka itu sebabnya ini loh alasannya. Di dalam Quran itu kamu melanggar, nah, supaya nampak logis, saja. Karena kan ada akal di sini. Ini kajian begini nih Pak. Ini kajian yang kalau kita cermati pelan-pelan, memang Allah itu ingin menampakkan dirinya, sifat-sifatnya, asma-asmanya. Maka qada dan qadar itu ditetapkan membuat kita kadang bingung. Jadi ruh itu sudah ditetapkan dari dasar, memang begitu bersih sampai ke ini. Ke alam dunia qada dan qadar diatur. Kalau ada orang bilang doa bisa mengubah qada dan qadar,
Saya hanya menjawab Allah alam. Karena jawaban doa bisa mengubah takdir itu ada ulama mengatakan iya, ada ulama mengatakan tidak. Saya mengatakan wallahu alam. Karena kalau mendengar cerita dari Nabi, Nabi sampai bersumpah ahli neraka, ahli surga itu telah ditetapkan. Kenapa Nabi sampai bersumpah? Bukankah sumpah itu tanda Nabi ingin menegaskan bahwa ini benar-benar? Itu hadis sahih. Fa wallahi, kata Nabi, demi Allah, innakum la ya'malu bi amali ahli nar, kalian beramal dengan amalan ahli neraka. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, lalu ditetapkan dalam kitab bahwa kalian ahli surga. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, maka kalian berubah menjadi beramal dengan amalan ahli surga, masuk dalam surga. Itu Nabi sampai bersumpah. Ngapain Nabi sampai bersumpah? Itu saking tegasnya bahwa ketentuan ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya ingin sampaikan berulang-ulang, ibadah kita yang terus-terus subuh-subuh ini, wallahu alam sampai kapan kita ini masih subuh. Kita nggak ada yang tahu. Siapa bilang kita di dalam masjid ini kita semua ahli surga? Nggak ada. Kita bisa aja berdoa, kita mudah-mudahan ahli surga. Tapi kelebihannya umat Nabi Muhammad itu takdirnya. Takdir umat Nabi Muhammad selama tidak syirik udah berlaku, takdirnya mereka itu ahli surga. Itu kelebihannya. Jadi umat Nabi Muhammad selama tidak syirik, takdirnya itu surga semua. Hanya saja nanti direndam dulu. Itu proses perendaman aja. Perendaman di neraka dulu mungkin setahun 2 tahun, balik ke surga. Itu pasti surga semua. Itu kelebihan umat Nabi. Tinggal siapa yang siap masuk setahun ke neraka, masuk 2 tahun bersih, nah itu baru. Nah, yang takdir yang tanpa hisab ini yang susah. Yang masuk surga tanpa hisab itu ada jumlahnya. Jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas oleh Nabi. Nabi tahu jumlah umatnya yang masuk surga tanpa hisab ini. Ini kita ini yang masuk surga tanpa hisab. Apakah dalam ruangan ini, dalam masjid ini masuk surga tanpa hisab? Syukur-syukur kalau takdir kita masuk surga tanpa hisab. Gampang banget, langsung dapat tiket surga. Malaikat dah nunggu di depan, gak perlu ada lagi hitung-hitungan. Yang repotnya kalau pakai hisab, hisabnya lama banget. Itu urusannya antri panjang, ceritanya mumet, harus dilihat memori selama di dunia itu. Itu ceritanya paling panjang itu yaumul mizan. Sebenarnya surga itu mudah, bicara surga itu. Bicara yang sulit itu yaumul mizan, hari timbangan perhitungan itu yaumul hisab. Kalau orang yang masuk surga tanpa hisab itu enak, tinggal masuk aja. Nah yang kita ini kadang baik, kadang buruk. Buat baik hari ini, buruk besok. Baik, buruknya 2 hari, baiknya sehari. Buruknya 3 hari, baiknya sehari. Buruknya seminggu, baiknya sehari. Yang saham yang naik itu saham buruknya, itu yang repot. Kalau yang begini terjadi, maka hisabnya paling tajam, paling berat. Itu yang ditakutkan Nabi, bukan bicara surga neraka. Nabi itu yang paling takut sama kita itu di yaumul hisab. Hari perhitungan itu yang paling ditakutkan. Karena itu hari yang paling berat. Mudah-mudahanlah kalau takdir kita masuk surga tanpa hisab, amin. Tapi jujur ya, kalau melihat amalan kita tuh kayaknya mustahil masuk surga tanpa hisab. Jujur Pak, mustahil kayaknya. Orang sahabat aja yang baik itu tidak semua mereka masuk surga tanpa hisab. Nah yang kita ibadah lama sesak napas, ada kurang-kurang, banyak kurangnya. Dan Masya Allah, kalaupun yaumul hisab, mudah-mudahan hisab kita dimudahkan, amin. Amin, itu aja. Saya kira kita ini kalau bicara surga neraka, kita nanti serahkan kepada Allah. Makanya ada lagu itu benar itu. Kalau lagu Ahmad Dhani, andai surga neraka itu tak pernah ada, apakah kita sujud? Itu sebenarnya bukan lagu dari dia, bukan kalimat itu, bukan dari dia. Itu kalimat itu mungkin kalimat itu yang jelas saya pernah baca, mungkin dari Jalaluddin Ar-Rumi. Yang jelas itu tokoh sufi. Kalau surga dan neraka tidak pernah ada itu, apakah kita masih bersujud? Makanya sebenarnya kita bersujud kepada Allah ini bukan bicara surga neraka. Masuk neraka pun gak apa-apa.
asalkan kita bersujud. Yang repotnya kalau takdir kita itu nggak bisa nyebut nama Allah, itu yang paling repot. Dan kita nggak dipanggil oleh Allah, itu yang paling bahaya. Itu takdir itu yang paling bahaya. Orang masuk neraka karena dia bersujud, tapi dia masuk neraka, nggak apa-apa. Dia masih bersujud kepada Allah. Tapi karena sujudnya Allah merahmatinya, bisa jadi neraka nggak membakarnya. Kan begitu. Ya intinya bicara kayak gitu itu akhirnya apa? Urusan kayak gitu udah serahin ke Allah. Yang penting yang apa kita lakukan hari ini, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian jemaah, tolong konsep ruh tadi diingat, karena konsep ini memang jarang disampaikan, tapi memang kalau dibuka literatur, dalam kitab-kitab hadis-hadis akan seperti itulah kajian. Bahkan kita akan menemukan istilah alam itu macam-macam. Alam dunia disebut alam nasur. Tapi saya nggak mau kita masuk terlalu banyak pada pendapat ulama yang nanti istilahnya bisa berbeda-beda. Sehingga saya bikin general aja. Kalau alam arwah disebut namanya alam arwah, udah. Alam arwah itu ada tingkatan-tingkatannya, ada lagi ilmunya. Itu ilmu yang masuk ke dunia itu, ke alam itu. Mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah benar-benar ibadah kita istiqomah. Takdir kita memang takdir sampai akhir hayat memang husnul khatimah. Amin. Itulah yang kita harapkan. Jadi kajian Ihya Ulumuddin, pembahasan toharah yang paling penting nanti tetap dibahas toharah itu pada tingkatan paling rendah. Tapi ingat, yang kita lakukan hari ini banyak yang paham toharah, tapi toharah yang paling berat adalah membersihkan hati dari perangai yang buruk, sifat yang buruk, ujub, riak dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah dari hati-hati yang buruk, dan kita minta kepada Allah, semua kita minta kepada Allah dengan ibadah kita. Mudah-mudahan hati kita datang kepada Allah hati yang baik, hati yang sehat, hati yang disebut illa man atallah biqalbin salim, hati yang datang dalam keadaan selamat. Ada lagi Pak pertanyaan? Cukup? Saya kira itu saja. Kajian ini saya kira jelas. Konsep ini tolong diingat sajalah, karena konsep ini mungkin nggak akan diulang lagi, karena cukup kita paham, supaya kita paham aja asal mula kita. Jadi nggak perlu diulang-ulang lagi nanti. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Hari ini aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita senantiasa keluarga yang dijaga oleh Allah, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.